permintaan dengan isu-isu dasar seperti harga, kuantitas, dan tanggal pengiriman. Namun perjanjian bisnis internasional memberikan masalah seperti harga, kuantitas, dan pengiriman mirip dengan perjanjian dalam negeri. Namun ada juga isu-isu tambahan yang perlu diperhatikan meliputi mata uang yang akan digunakan, kebijakan kredit importir, dan metode pembayaran yang dapat diterima. Yang pertama, mata uang yang akan digunakan. Memilih mata uang yang digunakan untuk menyelesaikan transaksi bisnis internasional merupakan isu penting dalam keuangan internasional. Lebih memilih menggunakan mata uang dalam negeri atau mata uang kertas. Sedangkan importir lebih memilih membayar dalam mata uang keras seperti dolar AS, pound Inggris, yen Jepang, dan franc Prancis. Ekspor sebagian besar negara berkembang lagi dalam dolar AS. Beberapa perusahaan lebih memilih untuk menyelesaikan transaksi mereka dalam dolar Amerika Serikat atau mata uang keras lainnya. Oleh karena itu, mata uang kertas menjadi pilihan ekspor untuk menyelesaikan transaksi bisnis internasional. Oleh karena itu, para importir dan negara-negara berjuang untuk mendapatkan mata uang keras untuk memenuhi tagihan impor mereka. Selanjutnya ada kelaikan kredit importir, di mana eksportir biasanya terlebih dahulu mengatur pengiriman barang dan menerima uangnya pada tahap selanjutnya. Akan ada sejumlah risiko yang terlibat dalam pembayaran uang eksportir. Oleh karena itu, eksportir harus mempunyai hubungan bisnis yang memuaskan dengan importir atau eksportir. Dapat meminta importir untuk mengirimkan peningkat kreditnya yang dilakukan oleh perusahaan bereputasi internasional. Selanjutnya ada metode pembayaran. Di sini metode pembayaran meliputi yang pertama ada pembayaran di muka. Sebagian besar eksportir lebih memilih pembayaran di muka sebelum pengiriman karena tidak menimbulkan risiko. Cara ini paling tidak diinginkan dari sudut pandang importir karena melibatkan risiko besar dalam mendapatkan pengiriman barang sesuai pesanan. Selanjutnya ada rekening terbuka. Dalam rekening terbuka, importir terlebih dahulu menerima barang dan kemudian mengatur pembayarannya. Oleh karena itu, ini adalah bentuk pembayaran yang paling aman dari sudut pandang importir. Selanjutnya ada kolusi dokumenter, di mana lembaga keuangan internasional dan bank telah mengembangkan sejumlah instrumen keuangan karena risiko dan masalah yang terkait dengan pembayaran di muka dan rekening terbuka. Dan selanjutnya ada kartu kredit, di mana kartu kredit untuk bisnis internasional kecil transaksi oleh perantara pasar seperti pengecer dan juga pelanggan. Dan juga ada kontrak, pengaturan untuk membayar impor barang jasa dengan sesuatu selain uang tunai. Jadi kontrak adalah kesepakatan barang untuk barang. Selanjutnya B ada lingkungan internasional. Lingkungan keuangan internasional mempengaruhi ukuran, pola, dan arah bisnis internasional. Awalnya nilai tukar ditentukan berdasarkan nilai logam yang terkandung dalam valuta kedua negara. Sistem ini disebut sebagai standar spesies komunitas. Sistem ini dibentuk oleh standar emas. Nah, standar emas di sini mengalami masa penting antara tahun 1870-an dan 1914 yang ditemukan selama Perang Besar. Namun hal ini dapat diadopsi kembali, namun akhirnya ditinggal pada tahun 1930-an. Standar emas awalnya diadopsi oleh Inggris, Jerman, Jepang, Amerika, negara dan lainnya juga mengadopsi standar emas. Bank sentral menggunakan kesempatan ini antara mata uang dan emas, oleh karena itu memerlukan persediaan cadangan emas yang memadai. Para pembuat kebijakan memandang keseimbangan eksternal bukan dalam kaitannya dengan target transaksi berjalan, namun sebagai situasi di mana bank sentral tidak memperoleh emas dari luar negeri atau kehilangan emas pada pihak asing dengan kecepatan yang terlalu tinggi. Uang kertas ditukar dengan emas sesuai permintaan. Harga emas sudah resmi diterima pada saat pembelian dan dikonversi menjadi emas melalui mata uang yang menggunakan standar mata uang emas. Rubel Rusia dapat dikonversi menjadi pound Inggris dan pound Inggris dapat dikonversi menjadi emas. Sedangkan emas mungkin aliran emas bebas antar negara dan penyelesaian otoritas nilai tukar dan neraca defisit, neraca perdagangan menyebabkan keluarnya emas. Pasokan emas yang tetap menyebabkan matinya standar emas. Selanjutnya ada sistem nilai tukar Bretton Woods, di mana runtuhnya standar emas menyebabkan diadakannya konferensi Bretton Woods pada bulan Juli 1974 dan membutuhkan dana moneter internasional pada tahun 1945. Dan evolusi sistem nilai tukar baru yang dikenal sebagai sistem nilai tukar
tukar Bretton Woods, sistem rasio pertukaran Bretton Woods mewakili sistem paritas tetap dengan pasar yang dapat disesuaikan. Di bawah sistem ini, setiap negara harus menentukan nilai nominal mata uangnya dalam bentuk emas atau dolar AS. Selanjutnya ada rezim nilai tukar tahun 1903, di mana komite yang ditentukan oleh IMF mengusulkan 4 opsi selanjutnya sistem nilai tukar Bretton Woods. Saran-saran ini diterima IMF dan diusulkan ke dalam mereka amandemen kedua pasal-pasal perjanjian. Saran-saran tersebut antara lain sistem suku bunga yang bank, ranking mata uang, kredit dan pengaturan zona. Selanjutnya ada teori perilaku nilai tukar, di mana ada pendekatan terhadap pembayaran. Teori ini ditemukan oleh Ale dan Kennan. Menurut ekspor barang dan jasa, ketika tingkat harga dalam negeri lebih rendah dibandingkan dengan harga di luar negeri. Yang kedua, melalui penanaman modal asing bila tingkat suku bunga dalam negeri lebih tinggi dibandingkan di luar negeri. Selanjutnya ada pendekatan moneter fleksibel versi harga. Frankel mengajukan teori ini. Menurut pendekatan ini, nilai tukar antara dua mata uang ditekan berdasarkan permintaan dan penawaran uang di dua negara. Dengan demikian, permintaan dan penawaran uang di dua negara menentukan nilai tukar mata uang kedua negara tersebut. Selanjutnya ada pendekatan moneter versi angket atau kaku, di mana teori ini mengusulkan bahwa peningkatan jumlah uang beredar mengakibatkan penurunan nilai mata uang domestik. Selanjutnya pendekatan keseimbangan portofolio, di mana teori ini menekankan bahwa nilai tukar ditentukan tidak hanya berdasarkan daerah masuk dan keluar valuta asing, tetapi juga pemilikan aset keuangan seperti obligasi dan luar negeri. Selanjutnya akan diberikan oleh Pak. C. Struktur modal global. Modal adalah sumber daya dasar untuk segala jenis bisnis, baik domestik maupun internasional. Modal ada dua macam, yaitu ekuitas dan utang. Modal yang diberikan oleh pemilik disebut ekuitas. Modal yang dijamin dalam bentuk pinjaman dari bank dan lembaga lain disebut modal utang. Modal utang harus dibayar kembali dengan tingkat bunga tertentu yang disepakati dalam jangka waktu tertentu yang disepakati. Perusahaan tidak memiliki kewajiban untuk membayar kembali modal ekuitas atau pengembalian apapun. Namun perusahaan membayar dividen kepada pemegang saham ekuitas kapanpun mereka memiliki kelebihan atau laba yang didapat dibagikan. Ada dua macam bentuk modal, manajemen arus kas global. Manajemen modal kerja berkaitan dengan pembiayaan jangka pendek, arus kas dalam berbagai arah. Dalam kasus perusahaan multinasional harus merencanakan, mengatur dan memantau arus kas masuk dan arus kas keluar untuk menjaga likuiditas yang tepat. Yang kedua, manajemen arus kas. Arus kas dikelola melalui operasi perbendaharaan terpusat atau melalui sistem desentralisasi. Sistem terpusat menghasilkan keunggulan skala ekonomi, pelayanan, keahlian, dan lain-lain. Sistem terpusat memberikan kemudahan fleksibel dan kasus operasional. Namun ada sejumlah sistem untuk membantu perusahaan multinasional. Apakah mereka mengikuti sistem terpusat atau sistem desentralisasi? D. Valuta asing. Seperti yang telah dibahas sebelumnya, negara pengimpor membayar uang kepada negara pengekspor sebagai imbalan atas barang baik dalam mata uang domestiknya atau dalam mata uang beras. Mata uang yang memfasilitasi pembayaran untuk menyelesaikan transaksi disebut valuta asing. Devisa ini adalah uang yang ada di suatu negara untuk uang atau kredit atau barang atau jasa di negara lain. Valuta asing mengikuti mata uang asing, cek asing atau wesel asing. Perantara pasar valuta asing meliputi: pertama, bank devisa yang berurusan dengan valuta asing. Bank-bank ini mendiskon dan menjual wesel luar negeri, menerbitkan wesel bank, melakukan cek perjalanan dan transfer telegraf. Yang kedua, pialang tagihan. Mereka membantu penjual dan pembeli untuk bersatu. Yang ketiga, rumah penerima. Mereka menerima wesel atas nama pelanggan. Yang keempat, bank sentral negara. Dia juga menangani valuta asing.
Semacam valuta asing pertama penentuan nilai tukar. Transaksi di pasar valuta asing yaitu pembelian dan penjualan mata uang asing terjadi pada suatu kurs yang disebut nilai tukar. Nilai tukar adalah harga yang dibayarkan dalam mata uang negeri untuk satu unit mata uang asing. Nilai tukar dapat dikuotasi dalam dua cara, yaitu satu unit uang asing terhadap sejumlah uang mata uang dalam negeri dan sejumlah unit mata uang asing tertentu terhadap satu unit mata uang dalam negeri. Yang kedua, permintaan devisa. Permintaan devisa negara ditentukan oleh impor barang dan jasa. Devisa adalah alat pembayaran luar negeri yang bisa ditukarkan dengan uang luar negeri. Devisa dapat berbentuk mata uang asing, surat berharga atau komoditas yang dapat diperdagangkan di pasar internasional. Yang ketiga, nilai tukar tetap digunakan pemerintah negara-negara anggota IMF untuk menetapkan atau menentukan nilai tukar dengan mengelompokkan operasi atau dengan menggunakan kontrol nilai tukar. Di bawah sistem ini, pemerintah biasanya menetapkan nilai tukar dan bank sentral mengoperasikannya dengan menciptakan stabilisasi nilai tukar. Bank sentral suatu negara membeli mata uang asing ketika nilai tukar turun dan menjual mata uang asing ketika nilai tukar meningkat. Yang keempat, nilai tukar fleksibel. Tukar fleksibel disebut juga nilai tukar mengambang atau berfluktuasi. Nilai tukar fleksibel ditentukan oleh kekuatan pasar seperti permintaan dan penawaran valuta asing. Baik pemerintah maupun otoritas moneter tidak melakukan campur tangan atau campur tangan dalam proses penentuan nilai tukar. Dalam sistem ini, jika penawaran valuta asing lebih banyak daripada permintaannya, maka nilai tukar ditentukan pada tingkat yang rendah dan sebagainya. Kekuatan pasar ini bekerja dengan sendirinya secara otomatis. Selanjutnya akan dilakukan oleh Hansen. Baiklah, pasar valuta asing. Dari yang tadi, valuta asing adalah mata uang yang diakui, digunakan, dipakai, dan juga diterima sebagai alat pembayaran dalam perdagangan internasional. Dan pasar valuta asing adalah tempat terjadinya pertukaran mata uang suatu negara dengan negara lain. Pasar ini dapat berupa fisik maupun digital. Fungsi pasar valuta asing. 1. Transfer daya beli. Transaksi bisnis internasional antara dua negara atau individu atau institusi ditangani dalam satu mata uang. Individu, lembaga, atau negara tersebut harus memiliki mata uang di mana transaksi terjadi untuk melakukan pembelian. Oleh karena itu, pasar valuta asing menyediakan mata uang yang digunakan untuk melakukan transaksi agar pembeli dapat membeli produk atau jasa tersebut. Dengan demikian, pasar valuta asing mentransfer daya beli. 2. Kredit untuk bisnis internasional. Kredit untuk bisnis internasional berarti bisnis internasional tersebut melibatkan perpindahan barang dari satu negara ke negara lain sehingga importir tidak dapat membayar barang sampai barang diterima, namun eksportir tidak dapat mengekspor sampai ia menerima pembayaran atau jaminan pembayaran terhadap barang tersebut. Oleh karena itu, pembelian kredit pada saat barang sedang dalam pengiriman sangatlah diperlukan. Pasar valuta asing menyediakan sumber kredit dalam bentuk instrumen seperti akseptasi bankir, surat kredit, dan surat jaminan. 3. Meminimalisir risiko nilai tukar. Ada sejumlah risiko saat melakukan pertukaran mata uang asing. Akibat fluktuasi nilai tukar mata uang asing selain risiko politik, pasar valuta asing mengalihkan risiko valuta asing kepada pihak lain yang bersedia menanggungnya melalui hedging. Karakteristik pasar valuta asing tersebar secara global. Pasar valuta asing tersebar luas secara global. Transaksi valuta asing terjadi di semua negara di dunia dan di semua wilayah geografis di setiap negara. Beroperasi sepanjang waktu. Pasar valuta asing beroperasi 24 jam satu hari, 365 hari satu tahun. Faktanya, transaksi valuta asing terjadi setiap menit di satu atau belahan dunia lainnya. Semua pusat perdagangan bekerja 24 jam sehari mengingat zona waktu yang berbeda-beda di berbagai negara. Pelaku pasar. Pasar valuta asing terdiri dari dua tingkat, yaitu pasar antar bank dan atau grosir dan pasar retail. Ukuran pasar, volume valuta asing yang diperdagangkan di pasar valuta asing sangat besar. Volume valuta asing yang diperdagangkan diperkirakan mencapai US dollar
1,5 triliun per hari. Mekanisme perdagangan pada pasar valuta asing. Sebagian transaksi di pasar valuta asing melibatkan transfer simpanan bank dan sebagian kecil transaksi melibatkan transfer mata uang. Sebagian besar mata uang diperdagangkan di pasar. Namun beberapa mata uang yang rentan terhadap ketidakstabilan politik, ketidakpastian ekonomi dan tidak aktifnya operasi ekonomi biasanya tidak diperdagangkan di pasar. F. Konvertibilitas mata uang rupiah dan implikasinya. Di sini kami memberi contoh dari mata uang India rupiah, konvertibilitasnya menjadi mata uang lain. Istilah konvertibilitas suatu mata uang berarti mata uang tersebut dapat dengan bebas dikonversi ke mata uang lain. Hal ini membantu dalam penghapusan pembatasan kuantitatif pada perdagangan dan pembayaran pada rekening giro. Setelah pengumuman liberasi ekonomi pada bulan Juli 1991, pemerintah India mengumumkan konvertibilitas parsial rupiah mulai tanggal 1 Maret 1992 untuk mengintegrasikan perekonomian India dengan negara-negara lain di dunia. Dalam konvertibilitas parsial ini, 40% pendapatan dapat dikonversikan ke dalam rupiah dengan nilai tukar yang ditetapkan secara resmi dan 60% sisanya dapat dikonversikan ke dalam rupiah dalam nilai tukar yang ditentukan pasar. Dengan demikian, 40% dari konvertibilitas diumumkan. Sistem manajemen nilai tukar bebas. Konvertibilitas rupiah pada neraca transaksi. Akun modal mengacu pada penghapusan pembatasan pembayaran yang berkaitan dengan transaksi modal seperti arus masuk dan keluar modal jangka pendek dan jangka panjang. Langkah pertama menuju konvertibilitas adalah verifikasi nilai tukar. Langkah selanjutnya adalah penghapusan pembatasan nilai tukar impor melalui penghapusan penganggaran valuta asing pada tahun 1993. Langkah ketiga adalah pengumuman pelonggaran pembatasan pembayaran jika terjadi sejumlah transaksi tak kasat mata yang dilakukan RBI atau langkah terakhir adalah pengumuman konvertibilitas penuh rupiah dalam neraca transaksi berjalan pada bulan Agustus 2004 dengan menerima kewajiban berdasarkan pasal 8 Dana Moneter Internasional. Implikasi dari konvertibilitas tersebut. Implikasi dari konvertibilitas meliputi: sekarang dealer resmi diberi wewenang untuk melakukan pertukaran tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Reserve Bank of India (RBI). Eksportir mendapatkan kemudahan dalam bertransaksi bisnis. Banyak kendala birokrasi yang dihilangkan dalam proses perolehan devisa untuk impor. Dengan demikian pekerjaan importir menjadi lebih mudah. Dan terakhir, lebih dari 100 negara di dunia mengirimkan konvertibilitas penuh mata uang mereka pada neraca transaksi berjalan. Selanjutnya akan dibacakan oleh adik saya. Baik, selanjutnya yaitu ada investor lembaga asing. Di sini mengambil contoh di perusahaan di India. Investor institusi asing atau FII adalah institusi asing seperti dana pensiun, reksadana, perwalian investasi, dan manajer portofolio. FII beroperasi di sejumlah pasar uang dan modal di dunia. Nah, menurut peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah India, FII, NRI atau Non-Resident Indian dan Person of Indian Origin atau PIO diperbolehkan berinvestasi di pasar modal primer dan sekunder di India melalui portofolio. Dalam skema ini, FII NRI dapat mengakuisisi saham atau surat utang perusahaan
melalui bursa efek di India. Nah, batas atas investasi tersebut secara keseluruhan adalah 24% dari modal yang disetor perusahaan dan 10% untuk NRI atau PIO. Batasannya adalah 20% dari modal yang disetor untuk bank sektor publik termasuk Bank Negara India. Selanjutnya ada keuangan internasional dan devisa. Dari batas atas 24% untuk investasi tersebut dapat dinaikkan hingga batas sektoral atau batas menurut undang-undang tergantung pada persetujuan Dewan dan Badan Umum Perusahaan yang mengeluarkan resolusi khusus mengenai hal tersebut. Dan batas atas 10% untuk NRI atau PIO dapat dinaikkan menjadi 24% tergantung pada persetujuan Badan Umum Perusahaan yang mengeluarkan resolusi mengenai hal tersebut. Nah, dalam keuangan internasional dan devisa ini terdapat ketentuan pembelian berdasarkan PIS, yaitu yang pertama total pembelian seluruh NRI atau PIO baik secara repatriasi maupun non repatriasi yang berada dalam batas pelaton keseluruhan sebesar 24% dari total modal disetor perusahaan dan 24% dari total disetor naik nilai setiap seri surat utang konversi. Dan yang kedua yaitu investasi yang dilakukan atas dasar repatriasi oleh NRI atau PIO. Selanjutnya yaitu peraturan mengenai investasi yang diperbolehkan. Yang pertama, sekuritas di pasar primer dan sekunder, yaitu termasuk surat utang dan waran dari perusahaan yang terdaftar di bursa efek yang diakui di India. Yang kedua yaitu Baik, selanjutnya yaitu penerimaan penyimpanan global. Istilah penerimaan penyimpanan global ini menunjukkan bahwa penerimaan penyimpanan dipasarkan secara global dan bukan di negara atau di pasar tertentu. Penerimaan penyimpanan biasanya dibuat ketika saham dalam mata uang lokal perusahaan diserahkan ke bank lokal tempat penyimpanan, di mana bank penyimpanan contohnya seperti Bank of America menerbitkan penerimaan penyimpanan dalam dolar Amerika Serikat. Terdapat juga beberapa perusahaan yang diperbolehkan menerbitkan GDR dalam investasi proyek infrastruktur seperti perusahaan bidang energi, bidang eksplorasi dan pemurnian minyak bumi, bidang telekomunikasi, bidang pelabuhan, jalan dan bandara. Selanjutnya dilanjutkan oleh Pak Jan. Baik, saya akan melanjutkan materi terkait analisis pengeluaran modal. Nah, dari arti sendiri, menurut Kotler, belanja modal adalah pengeluaran yang dimaksud untuk memberikan manfaat pada periode mendatang. Berbeda dengan pengeluaran pendapatan yang memberikan manfaat pada periode saat ini untuk aset modal. Nah, ciri-ciri dari belanja modal yang pertama itu adalah modal yang besar. Nah, investasi belanja modal memerlukan modal dalam jumlah yang besar. Investasi ini berbentuk seperti investasi terhadap tanah, mesin, iklan, dan sebagainya. Selanjutnya terkait dengan risiko. Belanja modal terkena berbagai jenis risiko karena investasi dilakukan dalam jangka waktu yang lebih lama. Seperti contohnya seperti investasi yang dilakukan pada mesin tik berakhir karena munculnya teknologi baru seperti komputer. Yang ketiga, keputusan belanja modal dibuat untuk periode yang lama. Nah, keputusan belanja modal dibuat untuk satu kali seumur hidup bisnis. Nah, dan dilakukan di awal pembuatan. Selanjutnya keputusan yang tidak dapat dibatalkan. Keputusan yang telah dibuat mengenai belanja modal itu tidak dapat dibatalkan dan dampaknya akan menentukan arah dari investasi yang dilakukan. Selanjutnya manfaat yang diperoleh dalam jangka panjang.
manfaat yang diperoleh dari investasi modal tidak dapat langsung dirasakan, namun memerlukan waktu yang panjang. Selanjutnya, proses pengambilan keputusan yang rasional. Karena adanya risiko, keputusan tidak dapat diubah dan manfaatnya diperoleh dalam jangka yang panjang. Keputusan belanja modal dibuat oleh manajemen pajak dengan keuangan memberikan informasi mengenai kelayakan finansial proyek, dan semua manajer lainnya memberikan informasi mengenai kelayakan proyek dari sudut pandang mereka. Oke, next. Selanjutnya, perencanaan usulan belanja modal. Nah, pertama, pada tahap awal perencanaan itu ada tahap penelitian dan pengembangan. Jadi untuk memulai suatu bisnis atau proyek diperlukan penelitian dan pengembangan di awal. Jadi harus mengeluarkan dana untuk penelitian dan pengembangan. Nah, selanjutnya tahap pertumbuhan. Pada tahap pertumbuhan ini biasanya disebut dengan tahap ekspansi. Biasanya perusahaan internasional ingin tumbuh, memperluas operasi mereka. Oleh karena itu, manajemen perusahaan nasional terus berinvestasi pada mesin, tanah, bangunan, bahkan pada tahap ini. Oke, nah, next, tahap saturasi atau tahap diversifikasi. Nah, pada tahap ini pertumbuhan mencapai kematangan, hampir jenuh. Dan terakhir ada tahap penurunan. Nah, pada tahap penurunan, setelah tahap kedewasaan, tahap logis berikutnya adalah tahap penurunan. Pada tahap ini, MNC ingin mengembalikan proyek tersebut atau memodernisasi pabrik dari mesin-mesin yang mereka gunakan. Selanjutnya, prinsip belanja modal. Nah, prinsip belanja modal yang pertama ada prinsip arus kas, di mana arus kas umumnya disebut sebagai arus operasi pendapatan yang dihasilkan perusahaan selama periode tertentu. Kedua, prinsip tambahan. Prinsip tambahan merupakan arus kas tambahan yang didasarkan pada prinsip memperkirakan arus kas dengan mempertimbangkan investasi dengan biaya proyek dan tanpa biaya proyek untuk mengetahui tambahan pendapatan tertentu proyek. Selanjutnya, prinsip dana jangka panjang. Investasi pada belanja modal adalah selalu untuk jangka panjang. Oleh karena itu, masih ingin menggunakan dana jangka panjang seperti saham, modal, peminjaman jangka panjang, dan sebagainya. Prinsip pengecualian bunga. Komponen bunga sebagai dana jangka panjang adalah dikecualikan saat menghitung arus kas. Next, prinsip pasca pajak. Prinsip pasca pajak, manajer keuangan MNC harus memotong jumlah pajak sambil memperkirakan arus kas. Berikut ada metode penilaian penganggaran modal dan belanja modal. Ada dua metode, yaitu pertama metode tradisional. Metode tradisional terdiri dari metode pembayaran kembali, metode profitabilitas, pembayaran kembali, metode tingkat pengembalian akuntansi. Nah, sedangkan pada metode arus kas yang diskon itu ada metode net present value, metode tingkat pengembalian, dan pengembalian internal. Selanjutnya masuk ke manajemen risiko internasional. Nah, manajemen risiko internasional adalah pengembalian keputusan bisnis dan keuangan internasional yang memerlukan pemahaman dan pertimbangan faktor risiko. Nah, pada faktanya bisnis domestik dan internasional mengandung risiko karena ketidakpastian jumlah keuntungan yang akan diperoleh dari suatu proyek bisnis. Nah, berikut komponen-komponen yang memenuhi manajemen risiko internasional. Yang pertama, risiko politik. Risiko politik adalah rintangan atau hambatan yang diciptakan oleh negara tuan rumah, dan kendalanya antara lain pengiriman keuntungan, pembahasan jenis kegiatan, pembatasan pemindahan aktivitas,
pengenaan kuota pada impor, pembatasan mempekerjakan eksperiat dan sebagainya. Nah, selanjutnya risiko komersial. Pada risiko komersial, risiko ini disebabkan oleh yang pertama penurunan permintaan karena penurunan pendapatan, penurunan permintaan karena variasi budaya, penurunan permintaan karena patronase terhadap produk dalam negeri akibat perubahan selera konsumen. Nah, selanjutnya pada pembatasan kontrol pada pengiriman uang. Risiko akibat pembatasan kontrol penukaran pada pengiriman uang. Pembatasan seperti ini disebut pembatasan kontrol penukaran. Perusahaan induk untuk mempertimbangkan masalah ini ketika berinvestasi di luar negeri. Selanjutnya sistem pajak yang berbeda. Sebagai contoh, Malaysia mendorong perusahaan asing untuk memobilisasi dana pada pasar modal. Sedangkan Nigeria memerlukan ketentuan 50% modal anak perusahaan harus disediakan oleh investor lokal. Nah, makanya pemerintah juga memerlukan kondisi seperti itu. Selanjutnya resiko akibat fluktuasi nilai tukar. Fluktuasi ini sebagian besar menguntungkan mata uang kertas dan negara-negara maju, dan resikonya lebih besar terjadi di negara-negara berkembang. Selanjutnya risiko non pembayaran. Eksportir sebagian besar menghadapi risiko gagal bayar. Misalnya sebuah perusahaan Amerika mengekspor kipas angin importir ke Kenya. Nah, eksportir AS gagal mengumpulkan uang tersebut karena tidak dapat menemukan importernya setelah 2 tahun. Nah, jadi sehingga dengan demikian ekspor menghadapi risiko gagal bayar. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.